Berikutnya, agar mudah mendapatkan rezeki, tawakal disempurnakan. Tawakal disempurnakan. Kita tetap ikhtiar, tetapi terkadang tawakal kita kurang. Tawakal kepada Sang Maha Pemberi rezeki. Kalau ingin rezekinya dimudahkan, bertawakal yang benar kepada Sang Maha Pemberi rezeki. Kata Allah, "Wa may yatawakkal 'ala Allahi fahuwa hasbuh." Siapa yang bertawakal kepada Allah, maka cukuplah Allah baginya. Tentu tetap berikhtiar. Makanya Rasulullah SAW bersabda, "Lau annakum tatawakkaluna 'ala Allahi haqqa tawakkulih, la razaqakum kama yarzuqut tayr, taqdu khimasan wa taruhu bitana." Kalau seandainya kalian bertawakal kepada Allah dengan haqqa tawakkuli, tawakal yang sesungguhnya, niscaya Allah akan berikan rizki kepada kalian sebagaimana Allah beri rizki kepada burung. Burung pergi di pagi hari, khimasan, perutnya kosong, kemudian dia balik dalam kondisi perutnya kenyang. Artinya apa? Ibnu Rajab Al-Hambali menyebutkan tawakal yang kuat dengan ikhtiar yang sebisanya, mungkin tidak bisa semaksimal mungkin, mudah mendatangkan rizki. Lihatlah burung, kemampuan dia untuk mencari rezeki terbatas. Dia hanya mengandalkan instingnya. Dia tidak cerdik seperti manusia. Manusia, masya Allah, akalnya banyak. Ada akal yang baik, ada akal bulus. Bisa gini, begini, cara begini, banyak. Tapi burung dengan kemampuan yang terbatas, ternyata Allah berikan dia apa? Rezeki yang cukup. Kenapa? Tawakalnya benar. Tawakalnya benar. Makanya dalam hadis dalam Sahih Muslim Rasulullah SAW berkata, "Yadkhulul jannata aqwamun afidatuhum ka afidati tayr." Masuk ke dalam surga sekelompok kaum yang hati mereka seperti hati burung. Sebenarnya menafsirkan, yaitu mereka tawakalnya seperti tawakal burung. Menyerahkan urusan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka seorang ketika mencari rezeki, dia berikhtiar. Ya. Tapi jangan terlalu ngoyo, jangan sampai sehari 25 jam, jangan. Maksudnya maksimal, tapi jangan sampai berlebihan. Yang penting tawakalnya apa? Benar. Karena Allah telah menjamin, "Mama yatawakkal Allah fa huwa hasbuh." Siapa yang bertawakal kepada Allah, maka cukuplah Allah baginya. Makanya Allah berfirman, "Fabtagu indallahi rizqa." Kata Allah, carilah di sisi Allah rizki. Seharusnya kalau susunan bahasa, harusnya fabtagur rizqa indallah, carilah rizki di sisi Allah. Bahasa Indonesia kan begitu kan, carilah rizki di sisi Allah. Tetapi ternyata ayat tidak demikian. Ayat, carilah di sisi Allah rizkimu. Allah mengedepankan di sisi Allah agar kau bertawakal kepada Allah, agar kau tahu bahwasanya pemberi rezeki itu siapa? Allah. Silakan kau kerja, silakan kau jualan, silakan kau melakukan praktek apapun, carilah rezeki di sisi Allah Subhanahu wa taala, karena dialah Sang Maha Pemberi rezeki. Taib. Yang berikutnya, yang keberapa? 4 atau 5? 4. Terserahlah. Nah, apa? Di antara cara agar rezeki mudah bertambah adalah dengan bertakwa, dengan berbagai macam cara takwa. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja," dalam surat Talaq, "wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib." Siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah pasti kasih solusi. Wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib, dan Allah berikan dia rezeki dari arah yang dia tidak sangka-sangka. Ini ayat menakjubkan. Ayat ini turun dalam kasus perceraian. Dan kasus perceraian adalah kasus yang paling berat dihadapi oleh lelaki atau wanita dalam kehidupan rumah tangga. Lebih berat daripada kasus-kasus yang lain ketika terjadi perceraian. Kalau perceraian biasanya, apalagi wanita, biasanya rezekinya seret, terkadang susah menghadapi kehidupan. Tapi kalau dia bertakwa kepada Allah, Allah pasti kasih rezeki dari yang tidak dia sangka-sangka. Maka para wanita yang qadarullah terjadi perceraian, ingat ayat ini. Bertakwa kepada Allah dalam menghadapi perceraian tersebut. Ya. Yang sudah bercerai ribut melulu sama mantan suami, ngajari anak-anak untuk memusuhi bapaknya, jangan, tidak bertakwa. Ya. Dan banyak hal ketika terjadi perceraian, baik laki-laki maupun wanita, tidak bertakwa kepada Allah, sehingga tidak ada solusi. Ini perkara yang berat dihadapi.
Maka siapa yang bertakwa pasti ada solusi. Siapa yang menghadapi permasalahan tidak datang kunjung solusi, dia kurang takwa. Solusi tidak kunjung datang, ketakwanya dipermasalahkan. Coba cek, jangan-jangan dia tidak jaga pandangannya. Coba cek, jangan-jangan dia masih suka nonton film Korea. Coba cek, jangan-jangan dia masih nonton layangan terbang. Coba cek, jangan-jangan dia masih suka nonton film India, film Hollywood. Ya, banyak ikhwan sudah lama ngaji, masih suka nonton film apa? Hollywood. Masih sufi, suka film. Katanya udah ngaji, suka film. Sampai sebagian ikhwan bawa anaknya ke bioskop. Ya ente ikhwan ya akhi. Lagi ente jenggotnya panjang, tidakkah ente malu ke bioskop jenggot ente bergoyang? Malu lah. Enggak kan, ternyata ada rezeki yang tidak disangka-sangka, luar dugaan. Ternyata bisa jadi Allah buka sumber rezeki yang baru, bisa jadi tidak disangka-sangka. Bisa jadi ternyata Allah jaga harta kita, orang banyak rugi ketika masa pandemi, kita bertahan, tidak dijadikan rugi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak disangka orang semua berguguran, kamu tetap berjaya. Itu rezeki dari orang yang tidak disangka-sangka ya. Jadi barang kau jualan pun ternyata tiba-tiba untungnya banyak, rezekinya tidak disangka-sangka. Makanya Syekh Utsaimin mengatakan, siapa yang dapat rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka, mudah-mudahan itu tanda bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhi, ente berusaha bertakwa, serahkan urusan kepada Allah Subhanahu. Apa itu takwa? Takwa meninggalkan maksiat, gampangnya demikian. Takwa itu anta ja'ala bainaka wa baina adzabillahi wiqaya. Engkau menjadikan antara engkau dan neraka ada penghalang. Penghalang itu apa? Jangan maksiat. Khallid dzunuba saghira wa kabira dzaka tuqa. Jadilah, tinggalkanlah dosa-dosa besar maupun kecil. Itulah hakikat takwa. Besar kecil tinggal, dosa tinggalkan. Wasna kamashin fawqa ardi syauqi yahdharu ma yara. Jadilah engkau seperti orang berjalan di atas tanah yang penuh dengan duri. Duri besar, duri kecil, dia waspada. Itu namanya takwa.